Di Radar Jogja. Kali ini kita akan bahas hasil dari pertandingan Deltras saat menjamu PSS Sleman. Pertandingan cukup sengit, cukup mendebarkan, dan akhirnya PSS Sleman bisa mencuri 1 poin di laga ini. Namun posisinya di klasemen tergusur oleh Barito ya, yang terakhir main menang ya, Bong ya. Menang ora apa seri, Bong? Menang 3-0. Pasti menang ya. Selisih 1 poin ya jadi ya dengan PS Sleman. Ya Pak Nanto, gimana nih Pak hasil seri di Deltras? Kalau saya secara prediksi sesuai dengan prediksi ya, karena memang merepotkan Deltras. Ya, ini apa ya? Seri yang terasa kalah Iya. sebenarnya. Jadi PSS dirugikan lah dalam pertandingan kemarin. Mungkin ini skenario yang diterapkan oleh Ansari itu nggak berjalan secara mulus, terutama di babak pertama gitu. Karena banyak peluang ini yang nggak bisa dikonversi jadi gol. Terus yang berikutnya mungkin kontra strateginya Widodo ini juga cukup oke ya. Jadi mereka benar-benar memaksa pemain-pemain PSS ini nggak leluasa, terutama Tokandin ini beberapa kali kan selalu dikerubuti oleh pemain-pemain belakang Deltras. Dan lini tengah PSS Sleman kemarin juga awalnya mereka bermain dengan nyaman, tapi di sepertiga akhir daerah lawan mereka itu kehilangan peluang gitu kan. Bola ini kerap macet untuk mencapai ke Tokandin. Jadi pertandingan yang kita prediksi benar, intensitasnya tinggi. Deltras itu kelihatan juga nggak mau kehilangan muka lagi ya. Meskipun ini poin 1 poin ini juga merugikan bagi Deltras karena mereka di 4 pertandingan sebelumnya itu nggak pernah menang gitu. Dan 2 kali sebelumnya ini juga kalah kan. Nah, mereka mengejar kemenangan itu dan kembali lagi apa yang kita takutkan ternyata terjadi. Jadi gol ke PSS ini golnya itu apa ya, kemasukan secara mudah gitu loh, kayak pertandingan menghadapi sebelumnya yang Persiku Kudus ya. Jadi ketinggalan dulu dan akhirnya berdarah-darah dan bersusah payah lah, bukan berdarah-darah. Akhirnya bisa membalikan keadaan. Itu pun juga dengan susah payah sebenarnya karena kondisi timnya ini waktu lawan Persiku ini kan comang-camping. Kemarin itu sebenarnya kondisinya ini sudah cukup membaik kan. Iya. Ya, memang ada beberapa yang absen kayak Rico itu terpaksa juga belum maksimal. Mereka Rico itu dipaksa dimainkan. Tapi kita lihat sendiri kan nggak maksimal. Jadi hilangnya Rico ini juga pengaruhnya sangat besar. Inje dan Tokandin ini kelihatan kekurangan supporting timnya, jadi jadi si Tokandin ini juga kurang mendapat suplai bola yang bagus. Dan kemudian hilangnya Rico ini juga membuat lini tengah Deltras ini dengan nyaman, bermain nyaman itu. Mereka nggak merasa diteror oleh sayap-sayap PSS yang cepat ya. Dan Teren main bagus juga. Hanya saja kan keseimbangan tim PSS ini kan hilang di Rico itu. Jadi biasanya Teren dan Rico ini gonta-ganti posisi kan, dia switch gitu kan, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Dan kemarin di awal babak pertama itu bisa terjadi, tapi karena mungkin Rico ini sudah nggak bisa menahan rasa nggak nyamannya ya, jadi dia hanya milih digantikan pemain lain karena sudah nggak mungkin bisa dilanjut lagi. Dan dalam pertandingan kemarin juga penuh drama dalam artian ada 2 gol ya yang dianulir, dan gol terakhirnya Deltras ini juga PSS ini terancam dianulir juga. Ya, ini kredit bagi wasit kemarin. Wasit ini juga terlihat agak sedikit bukan berat sebelah sih, tapi keputusan tidak cepat mengambil keputusan gitu kan. Maksudnya dia terlalu lama ragu-ragu dalam pengambilan keputusan, tidak sacet itu. Wasitnya nggak punya pendirian mungkin Pak. Ya mungkin aja, sehingga dia membuat ritme pertandingan ini terganggu. Iya, terganggu sekali gitu kan. Dan yang lucu ini kan kartu merahnya Salman Salman itu juga
pelanggarannya juga saya nggak begitu lihat betul seperti apa gitu kan. Tapi memang ya ini merugikan bagi PSS ya, karena awalnya mereka bermain 10 orang, Deltras ini akhirnya PSS juga bermain 10 orang tuh. Dan yang lucu juga di Deltras mereka sudah unggul gitu kan, ada pemain yang bertingkah gitu kan. Ini ya lucu kan, itu memang mengambil bola itu sangat agresif ya, dan itu berbahaya. Akhirnya malah kena kartu merah dan merugikan timnya. Widodo ini terlihat juga ragu-ragu saat melakukan pergantian pemain. Dia baru berani mati pemainnya itu dengan pemain asing baru yang masuk, tapi saat waktu ini sudah mulai mepet ke detik-detik pertandingan berakhir. Akhirnya ya malah Deltras yang colongan memang, tapi intensitas PSS kemarin ini memang mentalnya itu mental yang sangat tangguh ya, jadi nggak mudah kalah. Nggak mudah mereka kalah lah, meskipun mereka tinggalan dan main di kandang Deltras gitu kan. Dan Mofu kembali lagi menjadi sosok yang penting bagi PSS ya, karena 4 kali main ya 3 gol, dan ini semuanya gol-gol dalam pertandingan yang krusial, dan semuanya menghindarkan timnya ini dari kekalahan. Ya ini kredit poin bagi Mofu. Dia juga tampil bagus meskipun hanya berangkat dari bangku cadangan. Sementara mungkin itu Pak reviewnya. Ya. Apa yang dikatakan oleh Ansari, dia mengeluhkan kepemimpinan wasit ya Bang ya. Iya Bang. Betul. Iya Bang, bagaimana Bang? Ya memang ya pertandingan kemarin menurut Coach Ansari ini berjalan sangat dramatis, hasilnya sangat dramatis sekali, dari ketertinggalan 1 gol dan akhirnya PSS bisa menyamakan di menit-menit 90 bahkan lebih, itu 10 menit lebih itu. Nah itu sangat dramatis kalau kata dia. Ya seperti Pak Ananto bilang tadi ya, untuk prolognya memang di babak pertama ini PSS memang kurang maksimal, diakui oleh Coach Ansari Pak. Karena ya dengan sekuat penuh, tapi nggak tahu kenapa kok tenaganya itu nggak seperti biasa. Loyo mungkin Bang. Nggak tahu. Kleberson absen loh. Apa? Kleberson kan absen. Itu ditarik itu di menit 40 itu. Cedera. Ya, di cedera itu ada pembengkakan kalau kata Coach Ansari, ada pembengkakan di kaki, tapi nggak tahu lah. Salah menapak dia. Mungkin ya. Salah tumpuan gitu. Nah itu tapi nggak tahu sejauh apa kondisinya. Belum saya update lagi. Nah seperti itu lah. Terus di babak kedua itu saya lihat tadi di video PSS official itu di ruang ganti itu Coach Ansari itu marah-marah itu Mas. Ya memompa semangat itulah untuk babak kedua supaya semangat teman-teman pemain itu bisa tumbuh lagi. Dan ya akhirnya melakukan beberapa rotasi, beberapa ganti strategi gitu, akhirnya PSS bisa lebih sedikit mempunyai banyak peluang, dan permainannya juga semakin rapi lagi. Dan ya yang sangat sayangkan tadi, Coach Ansari juga sebenarnya kalau kata dia ya, Coach Ansari ini bukan tipikal orang yang selalu dalam tanda kutip mengkritik atau berbicara soal wasit. Tapi nggak tahu di laga kemarin, di laga melawan Deltras FC ini, tim PSS ini dibuat bingung dalam arti dari segi pertama injury time-nya injury time apa sih nih? Menitnya itu. Injury time apa Bang? Injury kan cedera. Menit waktu tambahan. Terus itu terus injury cedera atau Bang? Apa injury time apa? Injury time apa? Waktu tambahan. Beberapa keputusan seperti waktu tambahan, terus tambahannya piye kira-kira? Ya kan itu kan 7 menit Pak. Nah itu lebih loh, itu 90 jadi 90 plus 100 loh itu 100 menit. Kan malah menguntungkan PSS loh. Iya. Terus piye? Enggak konsisten kan dalam arti itu. Maksudnya kan itu kan ya terbuang sia-sia, Pak. Ada waktu-waktu yang terbuang sia-sia dari foul yang mungkin dia itu juga tidak konsisten mengambil keputusan foul itu seperti itu. Nah, ngoten terus terus keputusan golnya PSS Sleman itu waktu keputusan wasit yang
waktu gol terus dianulir, ada offset, ada apa pelanggaran, terus ada dikira foul, apa gitu, itu kan sungguh sangat disayangkan ya, sungguh sangat disayangkan sama tim pelatih juga. Ya, mereka mempertanyakan itu kebingungan soal wasit, karena kan ya harapannya wasit itu kan jangan kalau udah memiliki keputusan ya kalau diprotes ya harus punya pendirian gitu loh, harus punya pendirian, jangan ikuti feeling aja, feel so good. feel. Lah wingi apa diprotes kok, Bang? Protes Pak, karena ada diprotes bola itu waktu golnya PSS itu diprotes. Yang gol terakhir. Golnya PSS itu diprotes. Itu protes ping pindho itu ya. Iya, betul. Jadi gini sih memang, kalau saya lihat memang wasit nggak punya pendirian ya. Jadi VAR sudah memutuskan untuk itu gol, tapi diskusi lama sekali dan suruh ngecek. Dan wasitnya nurut. Iya, Petok ke wasitnya. Guyang-guyu nah. Wah, guyang-guyu. Masa iya, Bang? Itu kan lama banget itu VAR-nya itu. Makanya itu jadi buang-buang waktu lama kan itu jadi ya. Itu nggak punya pendirian, jadi jangan ikuti feel lah, harus punya pendirian, karena kan seorang pemimpin di lapangan itu kan wasit. Nah, pemimpin lapangan itu kan wasit, waktu pemimpin pertandingan itu wasit, karena kan seorang pemimpin itu harus mempunyai pendirian. Ngece apa piye? Masa wasit dikontrol oleh pemain, Bang ya? Lucu loh. Lucu gitu, dan itu banyak yang menyesalkan loh supporter. Lama loh itu diskusinya itu. Lama itu. Orang cak-cak ya, Bang? Orang cak-cak. Orang bat-bat. Nah, malah kalau diskusi padahal itu suwe banget. PSS Sleman. Oh, apa iya diskusi mahasiswa apa suwi? Padahal itu PSS lagi on fire itu. Ya on fire banget itu. Pas golnya Mofu itu kan emosional banget itu, keren tuh itu. Dan ya itu disayangkan dengan ya semua tim termasuk supporter, manajemen pun juga menyayangkan keputusan itu. Nah, sehingga kemarin itu PSS itu bikin story bahwa akan mengirimkan surat ke komite wasit PSSI terkait hal tersebut, karena kan protes. Protes itu bayar loh, Kok. Enggak tahu kan. Bayar biasanya. Oh, bayar. Terus piye? Protesnya apa? Ya itu menyayangkan keputusan wasit itu. Suratnya kemarin sudah dibuat. Isinya kayak apa, Bang? Belum tahu. Nah, saya nggak tahu isinya, masih proses tanda tangan Pak di BOD sama approval di BOC. BOC apa? Nah, aku tak ketik ya. Oh, piye. Sik wis dadi wartawan piye coba? Protes iki sisih apa, Bang? Ini saat ini masih di Board of Direction. Ini direktur. Masih tanda tangan di Direction dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris masih minta tanda tangan mereka. Protesnya bab apa? Nah, ini kan kalau dari Bovita kan harapannya kan ini, kami menghormati setiap keputusan perangkat pertandingan, namun seperti yang disampaikan head coach, kami berharap konsistensi dalam pengambilan keputusan wasit di laga-laga berikutnya agar pertandingan bisa berjalan dengan lebih lancar dan adil. Sehingga laga itu bisa berjalan dengan indah. Itu berarti ora protes, Bang. Apa, Pak? Masukan. Iya. Ya itu. Nek protes kan berarti begini, maksudnya tidak mengakui hasil kemarin. Protes ya toh. Tidak mengakui keputusan kemarin. Tapi kan apapun keputusan sudah terjadi di sepak bola dan itu nggak mungkin dianulir. Nggak mungkin. Ya kan. Cuma kan begini, dalam saat kita protes ini ya pengalaman bagi kita ya. Nek awake dhewe protes. Protes itu sing to the point. Ya. Menit keberapa? Seharusnya dalam role itu seperti apa wasit itu. Gitu loh. Jadi ora gur wasit tidak punya pendirian. Pendiriannya kaya ngopo? Sing sisi ngendi gitu. Tapi itu sama menyiapkan data-datanya Pak. Foto video itu juga dilampirkan katanya, akan dilampirkan. Video dilampirkan. Ini gol atau kantin itu yang dianulir itu dilampirkan juga nggak itu? Ya kayaknya semua haki juga, junior haki juga mungkin seperti itu ya. Nah, yang paling junior haki, karena posisi wasit itu tepat di depan posisi haki itu tepat di depan wasit saat haki itu salah satu pemain Deltas itu merasa dilanggar. Harda ya itu ya. Ya, dan waktu itu wasit play on kok. Play on gitu. Nah, wis gol lagi di pelanggaran. Setelah gol, syuting gol itu baru direview. Nah, inilah yang sebenarnya sering terjadi di Liga Indonesia. Jadi ya kita juga ini kan baru tahun kedua ya. Dan tahun pertama di Championship. Kualitas wasit kita itu juga masih belum terbiasa dengan VAR. Ya. Jadi VAR itu sebenarnya kan video assistant referee. Jadi VAR itu hanya membantu memberikan nasihat kepada wasit. Keputusan utama itu ada di wasit. Itu. Jadi wasit itu memang pegang keputusan utama. Kalau dia mau make nasihat VAR juga monggo. Kalau enggak ya enggak apa-apa.
Yang penting dia harus membuat keputusan. Pemimpin ya. Ya, cuma kan dalam hukum seperti ini, Bang. Ada logika hukumnya seperti ini. Ini yang selalu kadang kadang Lupakan kadang dianut oleh pengadil lapangan. oh ya apapun lah pengadil pengambil keputusan keadilan gitulah, apakah itu hakim dan sebagainya. Lebih baik melepaskan orang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Menghukum orang yang tidak bersalah itu jauh dosanya lebih besar itu. Nah, kadang itu seperti itu. Nah, tapi protes aja. Nah, ini memang masukan ya. Masukan bagi wasit. Jadi wasit itu ini loh, seolah-olah saya malah justru melihat begini, seolah-olah VAR ini itu menjadi dewa gitu. Menjadi penentu akhir dari setiap keputusan wasit. Maksudnya kita lihat waktu timnas Indonesia di kualifikasi round 4. Wasit itu enggak melulu kok. Mereka itu harus mengecek VAR. Ya. Kalau dia yakin dengan keputusannya, ya dia ambil keputusannya itu. Gitu loh. Tapi nah itu wasit yang berani bertanggung jawab meskipun dia salah, ya berani. Kalau dia salah di grounded. Ya. Grounded ngerti ora? Orang Di grounded di stop dulu. Sultana. Di lebok kayak lemah, kaya wingi lebok kayak lemah, grounded gitu. Di Sukabumikan. Grounded gitu. Jadi itu loh, Bang. Jadi ya ini justru malah di Liga Indonesia wasit itu sangat tergantung dengan VAR. Oh. Ya kan, dan sangat kayak gol terakhir itu yang PSS itu wasit itu sudah memutuskan bahwa itu gol gitu kan. Kemudian diprotes oleh pemain Deltras. Pemain Deltras itu meminta wasit mengecek ke layar. Iya. Itu nggak boleh. Lah sing nyetar pas ning nggon offset ya kayak wingi ketok. Hah? Sing nyetar ya pas kleru. Orang kan sudah ada VAR, pemutusan tidak offset. Iya, Iya. offset. Ya udah Enggak, selesai. yang pertama dimasalahkan itu kan offset. Yang kedua dipermasalahkan itu apa? Bola itu dicek. sudah keluar. Tapi kan sudah dicek semua Iya. sama Operator asisten, VAR. ya operator VAR-nya. Nah, kok wasit Pakai ngecek. ngecek lagi Wah, gitu, ngapain itu lah, ini yang jadi tanda tanya. Harusnya ya udah putusin Kamu aja. tuh wasit atau pembantu Deltras. Nah. Ini mohon maaf ya, jadi teman-teman wasit di Liga Indonesia ini juga harus belajar bahwasanya wasit itu yang paling penting itu ketegasan. Kalau memang diambil keputusan salah ya dia harus mengakui itu gitu. Harus tegas gitu. Dan ini komisi wasit juga harus segera bergerak bahwasanya di kadang pertandingan di Liga Indonesia itu sidik-sidik VAR gitu kan. VAR kok sidik-sidik gitu kan. Nah, itu kan repot gitu kan. Nah, ini yang kadang kalau misalnya VAR ini kan sebenarnya ada dua toh. Apakah wasit ini meminta? Apakah karena ada pemberitahuan dari VAR room gitu bahwa wasit harus mengecek ini gitu kan. Nah, itu ada aturannya. Dan itu kan yang luar biasa kan begini, kemarin jeda dari junior hakim melakukan pelanggaran kemudian ke gol itu kan di depan wasit. Kalau wasit menganggap bahwa itu sudah bola itu 50-50 ya nggak perlu dinyatakan pelanggaran gitu kan. Itu banyak terjadi kok, kayak kemarin golnya Hoki itu juga dianulir, itu kan jedanya lama juga ya toh. Itu lama-lama kalau misalnya ada pelanggaran di 5 menit sebelum gol itu terjadi, apakah itu juga akan direview? Pertanyaan seperti itu. Gitu. Nah, inilah harus ada batas sampai berapa menit sebelum gol terjadi ini sebuah pelanggaran itu harus direview. Ini yang belum diputuskan kan? Ya. Harus diputuskan. Itu aja. Dan yang menarik pun gol atau kantin ya, karena saya lihat di cuplikan di TV kan nggak ada VAR-nya atau nggak diulangin VAR atau cepat gitu aja. Nah ini kan teman-teman kalau mau cek itu saat bola diumpan apakah itu tokan dalam keadaan offset atau tidak, itu bisa dicek lagi. Kan harus cepat atau offsetnya. Ya kan? Ya itu banyak yang menyesalkan Mas, dari pelatih, pemain, supporter termasuk gue barang. Ya iya banyak orang lah, banyak drama kan kemarin, banyak drama. Karena memang akhir-akhir ini sepak bola Indonesia banyak drama. Borneo itu drama. Gue wingi yo drama ya. Drama Turki menganutnya drama Turki. Saya lupakan dulu drama wasit. Kita sekarang ngomong. Dan kemarin pun saya lihat Inja itu kayak bekerja sendiri ya, dan selalu emosi kayak Pak, selalu syuting dari luar dan bolanya melambung. Cepat terus ya syutingannya tapi. Ya ini
karena apalagi ya kondisi kondisi pertandingan ini mungkin tidak begitu enak bagi Injay ya, karena biasanya kan dia bermain dengan ada Rico di situ, kemudian ada pemain-pemain lain yang membackup dia. Nah, kemarin mungkin ada satu puzzle yang hilang sehingga dia nggak lost mainnya Lupong. Dan ya kadang pemain itu kan ada yang up and down ya. Hari ini bagus, hari berikutnya itu nggak bagus gitu. Ya memang ini nggak boleh terjadi. Kita kan tuntutannya pemain profesional kan harus main bagus setiap minggu. Konsisten ya Pak ya. Harus konsisten. Nah, kemungkinan besar kemarin karena kontras strateginya dari PSS ini juga sudah dari Deltras ini juga sudah diolah dengan matang oleh Widodo ya. Jadi Widodo ini sudah tahu karakternya pemain-pemain PSS ini seperti apa. Dulu kan waktu main di sini Widodo itu kan karakternya belum paham. Mereka nggak pernah mereka berhadapan dengan Injay kan pertama kali waktu main di Maguwarjo. Sebelumnya mereka nggak pernah tahu karakter pemain ini. Setelah mereka tahu karakter pemain ini, hanya mereka lebih waspada. Yes. Apalagi saat Injay ini melakukan usaha untuk merebut bola. Karena Injay ini kalau melakukan perebutan bola dia banyak menangnya, Bang. Pertama posturnya tinggi diimbangi dengan kaki yang panjang. Sehingga sulit lah sikile Injay ini mungkin saawakmu Bang. Nah nek bandingke karo kowe rebutan ngono ya yo ora nyandak to sikilmu. Nah, itu loh mungkin, Pak. Ya, Bang. Terus apa lagi Bang yang disampaikan oleh Wak pada setelah laga kemarin selain keputusan wasit yang banyak kontroversinya ini, Bang? Ya ada sesuatu lah di kan kemarin kan bisa dibilang kan full squad ya, tapi nggak maksimal ya. Yang pasti di babak pertama itu kan menurunkan first team ya, bisa dibilang seperti itu toh kemarin Mas. Tapi Coach Ansari ini menilai bahwa timnya itu di luar perform mereka, sehingga underperform nggak tahu faktornya apa. Kelelahan mungkin, Bang. Mungkin bisa jadi seperti itu, dan mungkin Rico juga kan mungkin dipaksakan, betul ada Pak Ananto tadi dipaksakan. Dan juga keputusan Tokantin itu baru tahu itu paginya loh, itu aku tahu. Paginya baru tahu, baru dapat info kalau Toka itu bisa main. Untung Tokantin dibawa ke sana. Iya. Nek ora kan dadak disusulke, Bang. Tumpake sepura. Iya, tambah kesel tuh. Kaya tarkaman wae main isuk sore mangkat isuk sore main. Nah, itu. Zaman dhisik. Untung diboyong juga itu. Nah, itu underperform, banyak yang underperform. Enggak tahu faktornya apa ya. Tapi ya tahu-tahu Cleberson juga kemarin di menit 40 juga tahu-tahu kakinya bengkak. Nah, itu yang mungkin jadi pertanyaan kita bersama. Tapi hal itu kan nantinya kata Coach Ansari akan menjadi evaluasi bersama. Seperti itu. Kenapa kok timnya bisa underperform di menit-menit awal, tapi setelah melakukan rotasi kok bisa memiliki celah. Dan ya sebenarnya secara kualitas aku ini sih di atas kertas sih rada menang PSS Sleman sih aku Pak menilai. Ya memang di atas kertas memang PSS sebenarnya. Dan begini loh, Pong. Sebenarnya hasil 1-1 di kandang Deltras itu kan sudah menggambarkan bahwa kualitas PSS itu di atas Deltras. Iya. Karena mereka nggak kalah. Dan mereka bisa ambil poin di sana kok. Yes. Ya toh. Kalau misalnya PSS kalah, itu kan bisa dikatakan PSS itu nggak di atas kertas lebih unggul gitu. Tapi kenyataannya mereka kalah di sana. Tapi begitu sekarang Deltras juga nggak mampu ambil penuh dari PSS, berarti PSS di atas Deltras. Intinya kan gitu. Betul. Gitu. Dan ya penguasaan bolanya juga menang PSS Sleman ke penguasaan. Jauh. Artinya kan ya sebenarnya luar biasa lah, tapi nggak tahu ada faktor apa. Tapi yang lebih mengejutkan lagi nih, kemarin Mas Tahir itu cerita sama aku. Waktu itu kan kapan ceritanya ini? Ya habis pertandingan itu. Oh, video call mbak kowe lah. Live. Oh, video call mbak kowe tau? Live, Pak. Live ya, ngomong piye cerita piye? Ada sesuatu hal mistis. Wih, iya. Piye. Nah, itu waktu menit sebelum gol itu. Mas Tahir itu kan katanya back pass itu Pak. Apa? Ya, tahu-tahu itu ngeletak itu Pak. Sopo? Mas Tahir. Ngeletak? Oh. Jatuh karena ada sosok bayangan hitam besar itu nabrak dirinya. Duer. Ngeletak. Terus tindian kok Jojo nek tengah lapangan. Enggak tahu itu, tahu-tahu enggak sadar. Oh, bener enggak sadar itu. Terus tim medis kan masuk itu, dibantu tim medis terus sik anek videone kan iku didelok meneh ya engko ya. Nah, terus apa namanya ditangani tim medis terus mutah itu, habis mutah dia kembali sadar lagi. Itu enggak tahu kenapa, tapi dia lihat itu sosok bayangan hitam itu katanya. Ndruwo apa enggak? Enggak tahu. Nek stadion ndruwo ya Bang, ngeri ya.
Oh, terus gitu. Ya itu udah sehabis mutah sadar. Ya, Tapi memang jatuh ya dia. Menit berapa itu? Menit akhir. sebelum gol lah, Sebelum golnya siapa? Maufu, sebelum Oh golnya iya. Maufu. Katanya seperti itu sih ceritanya kemarin. Nah, ya kita percaya dengan Tahir lah karena dia mengalami sendiri kan. Tapi peristiwanya aku lali menit kepiro ya. Ya menit terakhir loh mau itu Dia merah. tabrakan apa sih? Ditabrak bayangan. Jangan tabrak Injay. Oh, orang ngono kuwi. Kan Injay kan gede tinggi. Iya, Lutu Injay nih, Lutu Injay. Tabrakan. Lu sempet enggak sadar itu. Atau ini si siapa Tegek itu? Enggak Dia bukan. tinggi dia juga. Tengengnya. Tengeng. Bukan. Oh. Nah itu. Ya udah seperti itu. Ya wis ngono kuwi. Cuma dia lagi capek kan udah Iya, kunang-kunang mungkin. Injay depan dua tabrak Injay. Konco dewe. Capek beda ya. Mungkin tapi ini ya seperti yang Coach Ansari bilang sebelumnya ya bahwa memang betul ya pemain-pemain pelapis Mistis. dari PSS Sleman pemain-pemain dari PSS Sleman baik pelapis maupun tim inti ini kualitasnya juga hampir sama ya. Kita tahu sendirilah kemarin Junior Haki juga jarang menit bermain tapi bisa mencetak gol dan permainannya Dianulir gitu. tapi permainannya cukup oke. Terus Maufu juga tahu sendiri kan kita Maufu ya oke banget kan. Ya kancamu jadi lem terus. Nah itu nah tapi ya tapi walaupun itu ya Haki sendiri sebagai pemain kemarin mencetak gol ya tentu saja bersyukur. Apa ngomong mbak kowe to, Bang? Ya itu Pak ngomong Pak. Piye? bersyukur Ngomongnya lewat apa? jumpa pers. Oh. Jumpa pes ora mangkat tok. Wah, Lah kan itu Darjo. Ya bersyukur tapi ya sedikit menyesalkan lah dengan hasil imbang kemarin sedikit menyesalkan. Ya harapannya setelah ini PSS bisa segera bangkit lagi, bisa menemukan peak performnya lagi supaya bisa kembali ke puncak klasemen lagi seperti itu. Iki ngomongnya yang jumpa pes. Sing kowe ora teko. Iya, Kowe makanya. nonton lewat video. Gampang ya uripmu ya. Kowe enak ya. Tapi aku titip pertanyaan loh, Rekamannya ono kiriman, effort. enak men. Saora-orane ono effort aku titip pertanyaan Titip loh. pertanyaan ning sapa? Ning media official. Oh bisa. Apa ya titip kok tenan? Ditekok. Sing apa? Sing Cleverson. Kenapa? Cedera. Terus ini pertanyaan dari Mas Kopong dari Bantul. Ngono kuwi. Diwacake ngene to. Ya cedera apa? Cleverson. Bengkak enggak tahu. Secara spesifiknya enggak tahu tapi cedera itu bengkak itu. Titip lagu karo titip pertanyaan iku padha ora, Bang? Padha. Nek titip lagu ngeki anu ya salam tempel ya, Bang. Salah gue sih. Nah terus evaluasinya apa? Ya itu babak pertama orang underperform. Nah ini nggak detail lah Coach Ansari bilangnya nggak detail evaluasinya apa seperti itu. Ojo guru-guru kowe ora sida mangkat kowe. Kowe kan awalnya meh mangkat to. Wah. Dinantikan oleh BCS. Iya dinteni BCS ning kono. Kopong mangkat. Kowe ora abdi dalem ning adep dalem onen-onenan. Tapi setelah ini ya maksudku ini mungkin ya ini bagi evaluasinya mungkin agak ya nanti menjadi PR bersama lah. Tapi yang jelas sekarang ini kan sehabis lawan Deltras ini kan para pemain semua staff ini kan diliburkan selama 10 hari. Hingga besok tanggal 3. Ora main yo. Enggak, mainnya tanggal 28 Lawane? Desember Palu kayaknya. Oh berarti iki pre iki. Oh, lama. 8 Desember. Lama ya? Lama. Sebulan wis. Wis do ngopo kuwi suwe sak. Lah ini pulang kampung pada pulang kampung semua Oh, semuanya kan iya. pada pulang kampung semua sampai besok tanggal 3 kan kesini terus tanggal 4-nya latihan. Main tanggal 5. Enggak, main tanggal 28. 28. Oh. 28. 28 Desember. Suwi banget to, Lah Bang. iya Pak, makanya itu. Oh makanya ya Makanya itu. Persiba Bantul ngajuin ini ya. Apa? Laga persahabatan sama PSIM infonya. Enggak tahu, belum tahu. Makanya ya enggak tahu. Oh, ora ngerti deng wong. Kowe wartawan ora Lah kan ngerti aku kan dudu wartawan PSIM. Kok tak sikut lho kowe. Persiba sing ngene. Iya, sih Pak. Yo kabeh wartawan, diwartawani ora pilih kasih. Ya ora maksudnya kan aku kan saiki fokus PSS ngono lho. Iya tapi kan yo melu ngikuti Ya, to ngikuti. sikut lho kowe. Oh, wartawan kok diskriminasi. Ya ora diskriminasi ya. Longsor we Ora diskriminasi ya. Apa kowe? Soalnya kan wingi piket aku, Pak. Harus mengeliput semuanya anak satu. Ya tapi kan milih-milih PSIM ditonton. Ya aku tak tonton ya. Iya. PSM tak tapi Tapi enggak kan- tahu. Ya kan tapi kita ya tugasnya wartawan. Lah kowe sesuk mangkat ning kono kan yo nonton PSM Iya. diputar sikut lho. Iya, kowe. iya, Pak. Ojo pilih kasih. Ya ora. Maksudnya kan aku kan ya ora ngerti ya update soal PSM ya karena kan Yo saya kan harus fokus. tahu. Oh iya Wajib harus
tahu. Siap. Oke. Mau pamit atau tekoni aku malah. Aku ya baru keingetan kowe ngomong Malah lempar-lemparan iki. Aku baru ingat. Nek kene iki wartawane kowe iki lho. Heeh, tak Terus tekoki wartawan kok milih-milih. Ya ora milih-milih ya, Pak. Enggak. Ya cuman kan sing liput Persiba kan kowe to. iya. Oh, ya wis. Tapi kan ngene. Ayo ngomong apa alasan wae. Ora, iki lanjut ke PSS. Ya. Apa Terus. ini Coach Ansari ini nggak mau memikirkan apapun terlebih dahulu. Fokus buat liburan, bertemu keluarga dulu. Oh iya. Nah ini baru nanti tak WA, nanti mau komunikasi lagi, saya mau komunikasi lagi, update lagi. Cuma Coach kan Ansari mulai ngendi, Bang? mulai ke rumahnya sana Pak. Ning ngendi? Tebing tinggi Bang dia. Oh, heeh. Ora mbok tekoki Coach mulai ndi? Anu, julali oleh. Nah karena kan aku belum berani WA ya Pak, kemarin kan karena kan baru minggu pada bisa pulang kan, hari Minggunya sore itu baru bisa pulang. Terus kan kemarin Senin kan baru perjalanan dan harus bercengkrama dulu sama keluarga. Nah ini sore ini coba saya hubungi. Ya di WA Bang. Iya. Kangen mbek kowe lho, Bang. Iya, maksudnya kan Kurung apa jenenge? Mambu-ambumu ini endi? nah itu. Nah, tapi yang jelas untuk teman-teman yang kepo buat update transfer window di PSS Sleman ini belum terpikirkan, tim pelatih belum terpikirkan sama sekali untuk melakukan apa ya perekrutan apapun. Tapi yang jelas kalau saya kira mereka sudah memetakan segala kebutuhan, segala kekurangan dari evaluasi kemarin. Yang jelas kayaknya besok tetap ada penambahan pemain, tapi hal itu belum mau diungkapkan karena kan teman-teman pemain pelatih ingin fokus dulu di liburan ini bercengkrama dengan keluarga. Ya, tapi yang jelas mereka tetap mengerjakan pekerjaan rumahnya. PR. Ya evaluasi itu Pak. PR matematika. Evaluasi maksudnya. Ya kan pekerjaan rumah kan mulai nang omah karo mikir to Pak. Ya ora liburan. Terus piye ya liburan tok. Engko mikir nembe ning kene, Po. Ngopo nang omah ya ora mungkin. Oh. Ya ngono kuwi Pak, komen ngono kuwi. Untuk transfer window belum Pemain-pemain apa ya dikei PR dhewe Enggak. digarap ning omah ya engko diklumpuke. Enggak. Ngono kuwi. Ora to. Enggak. Lah iya, isu liburan ya liburan. Liburan fokus Fokus. ya 10 hari ini biar fokus dulu untuk refresh, recovery. Iya, Harapan. apalagi kan banyak yang cedera kayak kemarin si Rico belum sembuh, kemudian Kleberson itu juga biar nanti ini ya sebulan lebih no Bang. Iya, betul Pak. Nganggur ate kowe. Ya ora tetep liputan wong latihan. Lah sing diliput apa? Lah kan tanggal 3 kan aku kan iso Heeh. komunikasi karo Bu Vita, Coach Ansari kan. Oh iya. Bisa komunikasi. Tumben kowe, biasanya orang latihan ora nek liputan kowe. Yo ora, tetep liputan yo Pak. Ya kan aku ora lane gelem tekan pakem. Oh iya. Lah sesuk ora enek latihan, piye liputanmu? Ya kan update apa namanya ya, tanya-tanya Coach Ansari, Coach sibuk apa? Halo Coach, ingat aku enggak gitu. Gue kangen nih Coach. kan saya juga kan ini dapat tugas dari kantor juga bikin profilnya Bu Vita. Success story gitu. Nah, profilnya sedina rampung sakwise bikin profil ngopo? Iya kan update lainnya kan ada Pak. Maksudnya kan ya opo lah ngono kan lah iso tekan pemain lah. Iya. Kan iso tau kan komunikasi dengan pemain kan juga bisa. Seperti itu kesibukannya waktu liburan apa-apa kan banyak. Sesuk coba nek ora enek liputane lah. Cemplung ke kalen. Aman. Nah, gitu. Tapi ngomong tok tibake. ora ya. Nah, tunggu lho ini liputan. Aman. Nek sedina gawe berita siji rasa sambat dadi wartawan. Ya sing aku Tak ora ganti tau bocah sambat. magang wae. Aku ora tau sambat Pak, mbok aku ku gak apa-apa tau ora tau sambat. Ya wis Ya. apa neh. Apa jenenge? Ya itu dulu. Ini kan artinya kan dengan hasil imbang ini kan PSS ini kan turun ke peringkat 2 ya. Turun ke peringkat 2 diselip dengan Barito ya. Coach Ansari juga menyadari bahwa sekarang persaingannya semakin ketat, semakin berat. Semua tim juga sudah tahu satu persatu kekuatan tim yang lain. Nah ini harapannya ini setelah libur ini kan teman-teman ini bisa segera kembali bangkit di besok sisa-sisa laga sebelum mendatang. Seperti itu Pak. Ada agenda uji coba, Bang? Belum tahu Di Pak. sela-sela anu iki. Belum tahu. Sepertinya mungkin ada Lawan ya. dia. Mungkin ada tapi nanti tak update lagi ya. Maksudku karena kan mereka kan baru ya balik lagi tadi fokus liburan itu tadi. Tapi nyoba nanti saya update lagi.
Siapa besok sama Nek kalau prei ngono gajian ora ya, Bang? ya tetap bayaran toh, Pak. Kan ramain kok. Tapi kan tetap kan ya nggak tahu nanti kontraknya gimana itu kan. Itu kan manut kontrak itu. Enak ya. Heeh, benar. Heeh. Dolannya dibayar, Pak. Oh, iya. Ngopo ora dadi pemain bal. Heeh. Ketek kopi ya. Terus apa lagi, Bang? Ya Infonya? itu dulu. Oh. Tekon nih aku. Kalau laga kemarin Pak ngeliat kayak pemain-pemain kita udah lihat bahwa kayak Coge, Salman ya, Arda terus Junior Haki ya. Ini kalau lihat apakah mereka sudah cukup bisa mengimbangi pemain-pemain inti yang biasa main di Liga 1 PSS Sleman, Pak? Kalau mengimbangi sih masih mungkin kurang tepat istilah ya Pak ya. Mungkin mereka masih jadi substitusi lah. belum bisa satu level dengan kayak Rico, kayak apa. Untuk arah ke sana itu masih panjang pemain-pemain ini. Yang membedakan mereka itu mungkin satu, pengalaman sama mental. Kalau skill teknik individu mungkin adalah beberapa pemain yang bisa menyamai mereka senior-senior ini, tapi kalau dari sisi pengalaman bertanding, mental bertanding ini kan sesuatu yang tidak bisa instan, tidak bisa dibeli ini ya. Ini harus dalam proses. Jadi ya kita lihat waktu menghadapi Kudus kan kelihatan sekali tuh. Berat sekali PSS itu menghadapi Kudus. Padahal secara kualitas Kudus ini kita PSS saja menang 3-1 ya di Kudus ya. Berarti kan secara matematis atau di atas kertas kemungkinan besar PSS ini nggak akan kesulitan untuk mengalahkan Kudus di kandang sendiri. Ya. Tapi ternyata apa? Dengan pemain-pemain seadanya mereka kesulitan gitu loh. Nah, ini yang agak berat itu. Dan nanti kalau misalnya ke Liga 1 ya agak berat lagi gitu. Tapi tergantung pemain-pemain ini apakah mereka mau cepat belajar atau seperti apa, meningkatkan meningkatkan kayak Kopong itu ngomong push rank gitu kan. Push rank betul. Ya, meningkatkan kualitas individu mereka ini agar menyamai pemain-pemain yang sudah wira-wiri mampir ke main di Liga 1 Pak. Ini masih agak jauh nih pemain-pemain ini. Dan kalau tidak ada pemain-pemain senior kayak Rico, kemudian Peterson, Tokandin, PSS itu juga berat kok. Terus terang berat gitu. Ya kadang pemain-pemain senior kayak Iksan juga, Kim juga. Ini kan sudah mulai lewat masa kemasannya ya. Usia mereka itu sudah nggak bisa membohongi stamina mereka. Nah ini yang memang agak mungkin bisa digantikan kalau dari sisi stamina pemain-pemain ini bisa digantikan oleh pemain-pemain muda. Tapi dari sisi skill, mental bermain dan pengalaman mereka akan masih sulit untuk dikejar itu. Jadi PSS itu ya kadang masih butuh kok pemain-pemain kayak Kim, kayak Iksan gitu kan. Begitu Iksan kemarin kan masuk ya. Jadi dia bisa menciptakan opsi-opsi umpan ataupun menciptakan kreasi permainan di lapangan. Yang selama ini kan kadang pemain muda itu kan senengannya main cepat gitu kan. Cepat, yang penting cepat bola ke depan gitu. Tapi kan mereka nggak nggak mengkreasikan peluang-peluang yang lain gitu kan. Misalnya main bola itu kan nggak cukup hanya sekedar cepat aja. Tapi kan bagaimana kepintaran kita untuk mengkreasikan sebuah peluang. Berarti kayak kita mau kita harus punya planning kan. Kita mau menyerang sektor kiri mereka, caranya seperti apa gitu kan. Kemudian bagaimana sih mengakali pemain bertahan Deltras yang bergerombol di dalam kotak penalti. Ini seperti apa? Kan harus ada gerakan-gerakan lain dari pemain-pemain gelandang ini. Nah, ini yang sebenarnya belum dimiliki oleh pemain-pemain junior dari PSS ini. Mungkin itu, Pak. Tapi aku menilai ketika PSS itu sering kebobolan di menit awal ya Pak ya. Kebobolan sih. Mainnya itu jadi kemerungsung gitu loh. Ya memang karena ya gini itu psikologis kan seperti itu Bong. Apalagi sebenarnya gini, satu tim ini PSS ini kalau dikatakan bahwa mereka nyaman di papan atas, enggak juga. Justru mereka tertekan karena apa? Tekanan terberat mereka ada di konsisten. Berikutnya yang paling berat, dua tim di bawahnya ini Persipura. Kan ngintip-ngintip loh. Apalagi Persipura menang terus loh. Menang terus coba Persipura. Kalah kemarin sama Kendal, kalah lagi Pak.
Kalah Kendal. Kendal menang apa kalah? Kalah sama Kendal Persipura. Kalah ya, untung kalah gitu kan. Berarti ini kekalahan pertama di era Rama Darmawan kan. Tapi ada yang mengejutkan lagi, PSIS Semarang bisa meraih kemenangan perdana kemarin. Duit mungkin Setelah gajinya investor dibayar. baru. Iya, Itu kan ada investor baru kok. Iya, Ya itu Beli memang Persela. kaya ngono lah, saiki kaya awake dhewe nyambut gawe. Kowe dadi wartawan ra bayaran, kok gelem kowe. Ya toh. Demi apa cinta Radar Jogja ala pret itu butuh duit to. Ya ora kok. Oh. Nah, cacah magang iku yo gelem nyambut gawe mergo nilai. Ora dibayar apa-apa. Nah, nek kowe kan yo butuh anu, tapi nilai kan engko ndang lulus engko terus golek duit. Padha wae. Nek kopong ra dibayar enggak apa-apa karena enggak punya pacar dia. Lah ya ora arep duwe iki. Wis entuk to, Bang. Udah. Iki lho, Bang. Lanang kowe to. Gambar motrites. Lah kowe biasane tongkrongane ning Kalasan kene lho, Kulon Prambanan kae, ngon Bagem, bagem. Nganggo icik-icik kae. Senengane godani kuwi to kowe. Kopong. Tapi memang kemarin ya maksudku rada apa ya bahasane ya. Nah, berulang-ulangnya apa jenenge? Berkali-kali. Monoton. Agak monoton sih beberapa serangan yang dilakukan. Berulang-ulang kok monoton ini. Monoton ini membosankan Iya, gitu, agak- begitu saja. Kowe kok berulang-ulang itu. Monoton. Ya. Agak monoton sih maksudku, skema dari PSS kemarin agak monoton dari polanya itu dari Terence terus dari Terence terus Sehingga mudah dibaca ya, Pak. iya, terus umpan lambung gitu kan ya monoton, kayak menurut saya monoton itu. Ya saya kira harus ada opsi-opsi lain lah, maksudku dari sisi tengah lapangan harus ada yang berani nusuk dari sisi tengah apa gitu. Sehingga bisa membuka celah loh Pak yang tengah, jangan main terus dari pinggir terus set piece tok. Itu kan nanti kan ya tim-tim lain ya mungkin kan ra ngerti ya, mungkin kan itu bisa dibaca ya ke depannya ya, tapi nggak tahu lah sesuk strategine piye. Ya itu butuh pengalaman, Pak. Butuh pemain yang punya pengalaman untuk menghadapi gini loh. Kalau pengalaman kan berarti mereka pernah mengalami tuh. Mengalami situasi yang sama. Iya. Gitu. Kalau misalnya mereka pernah mengalami situasi yang sama, berarti kan mereka pernah mencoba cara yang sama, mencoba cara yang lain untuk menghadapi situasi yang sama. Nah, itulah ya bedanya wong punya pengalaman atau tidak. Misalnya kaya kowe, ya toh, kowe urung rabi, gitu. Kowe kan urung pengalaman rabi. Nah, kowe kemudian ngei nasihat bocah-bocah magang kon sing urung rabi, ya kowe ora iso. Bagaimana cara rabi yang baik kan ya ora iso kowe urung rabi. Ya toh, kamu entenge ngono. Ya, ini yang dimiliki pemain-pemain oleh pemain senior. Kayak si Kim, Teren, Rico, Peterson, terus kemudian siapa? Tokandin, terus kemudian yang lokal-lokal ya kayak Isan gitu. Tahir itu kan mereka punya pengalaman seperti itu. Nah sekarang kemarin Tahir ini baru dapat pengalaman, ketabrak bayangan ireng gitu kan. Tabrak bayangan sendiri. Nah berarti besok kalau dia main di situ lagi kan dia ndongannya kudu oke. Iya. Iya kan, ndongannya kudu oke di situ. Ya karo njaluk restu ning aku barang gitu. Oh, urus kowe gitu. Itu pengalaman, Pak. Pengalaman itu memang enggak bisa dibeli. Nah, iya. Tapi pengalaman ini bisa ditularkan. Ditularkan. Kowe tak tulari carane rabi ngene, Pong. Nek kowe ora ketularan berarti ya ora bener. Jangan-jangan jodohmu udah hilang. Hah? Udah hilang jodohmu udah enggak. Ya, Coba ora ada. kamu coba cek di langit sana, udah enggak ada itu. Namanya aku ngerti aku tulisannya. Kapus Bang. Kali nulis jangan-jangan. Iki jodone lanang. Jodone gambar. Karo blorok madu. Apalagi, Bang, informasinya? Ya coba ditanyakan. Coba ditanyakan. Oh Bang, oh iya, Jamul kemarin dia nggak starter ya, Enggak, tapi kondisinya tuh udah oke. 100% fit berarti Iya, sudah iya. bisa main, Enggak masalah. nggak masalah ya. Tapi ada sedikit momen yang dari Mas Jamul itu yang sedikit agak deg-degan kemarin. Lah kayak lho. Ya. Bola ditendang wah mundur. Nah, untung Oh, mentol iya. Mistarka wah enggak masuk ke gawang sendiri. Wah, aku baul Itu kuwi. pemain senior ya? Senior. Itu karena gini, tipikal pemain-pemain lokal Indonesia itu dari dulu itu memang banyak yang kurang gini loh, mohon maaf ya, kurang memahami dasar-dasar pemain sepak bola gitu. Yang paling elementer sebenarnya kan kalau
tumpuan kaki kita kuat, kuda-kuda kita bagus. Kuda-kuda itu nggak cuma hanya saat kita belajar pencak silat atau karate, Bang. Tapi dalam sepak bola itu juga penting karena apa? Ya posisi kaki ini kan harus kuat ya. Bagaimana posisi kaki? Kalau posisi kaki itu kita sudah bagus, sudah enak, kita nendang bola. Itu juga orang melintir. Kemarin itu kan melintir. Ya kan karena posisi, dan kita harus paham saat arah bola, laju bola itu seperti apa. Ini bola melintir, bola normal atau bola seperti apa, kita juga harus paham. Harusnya pemain sepak bola itu sudah katam dan gitu-gitu. Kamu dino paling bahasanya nyekel bal atau apa dino nyekel bal isuk sore gitu loh, dibayar. Nah awake dhewe kan pan football seminggu sesasi pisan rung mesti. Dan itu yang menjadi viral ini ya, Sintayong ya, saat melatih passing dengan kuda-kuda itu kan. Iya itu. Sempat viral kan videonya. Dan Melatih itu memang passing. ya itulah Kuda-kuda. seperti itu. Jadi dan itu harus dari awal sekali ya, apa fundamental ini harus ditanamkan. Nah kadang pelatih-pelatih di SSB ini kadang melewatkan seperti itu, sehingga akhirnya setelah mereka dewasa mereka itu tidak paham seperti ini. Enggak usah jauh-jauh, maksudnya kita bagaimana kan banyak pemain, apalagi pemain Superliga itu. Kemarin kayak pertandingan lawan apa itu, ada pemain yang dia dapat bola crossing, itu ditunggu bolanya memantul dulu gitu kan. Jangan ditunggu, bola itu dikuasai langsung, kontrol dulu gitu loh. Jadi kalau bola itu dikontrol, ibaratnya kita sudah mengontrol kan, itu sudah menguasai. Kalau ditunggu memantul, bola itu liar lagi. Jadi ya filosofi seperti itu, pengertian sebenarnya pengertian dasar itu, pengertian dasar sekali. Ya tapi yes monggo ya, masing-masing individu kan terserah masing. Kalau mereka percaya diri dengan kondisi apa yang sudah mereka dapatkan sekarang ya monggo, gitu loh. Dan itu kembali lagi. Tapi kan secara visual kemarin kan jadi nggak enak. Dan itu membahayakan. Iya, deg-degan ya. Nah, itu kan harusnya itu bisa clearance. Ya. Kok tapi akhirnya malah membahayakan gawang sendiri. Dan itu sebenarnya nggak boleh sekali ambil. Kalaupun sekali ambil itu ya kayak tadi Van Gastel itu kan mengkritik si Ratmasov. Gara-gara Ratmasov itu kalau syuting tendangannya keras terus itu. Mbak Mano. Ya, nggak usah keras gitu kan. Syuting itu yang penting terarah dan presisi. Gitu. Jadi nggak perlu keras-keras. Keras-keras ya harap ngopo. Malah keras-keras ketompo lawannya yang balik meneh. Balik meneh. Neng lawannya sesek. Sesek maksudnya? Ya nak keselat nak ya. Lah kowe lawane. Itu loh, Bang. Iya. Terus dari BCS kemarin kabarnya gimada, Bang? Berapa bis akhirnya, Bang? 50, Pak. 50. Dan bisa kembali dengan selamat Ya, sampai bisa. ke selamat. Enggak ada gesekan apapun toh, Bang? Ada Opo? di tol. Apa itu? Nggak tahu di sweeping sama mana, ada oknum yang menyweeping, Pak. Dilempari. Ada yang rusak bisa? Nggak tahu kalau sejumlah kerusakan nggak tahu, kayaknya aman sih, tapi Aman toh. tapi Pas di tol mana itu? di tol mau keluar dari Sidoarjo apa ya? Apa lali aku. Pokoknya itu. Kejar itu ya, yang viral videonya itu ya. Iya, mereka ya diduni kok. Masuk tuh Disuruh tulur? Enggak, BCS itu turun, mereka Oh, berani ngejar. ngejar. Tapi oknumnya itu terus lari. Nah, itu ada insiden itu. Oknum pengecut lah. Pengecut. Jadi yang ngopo gitu ya. Aku ya heran iki lho, maksudnya nek saya lihat itu uang ngiri, Bang. Nah, iya. Uang dengki aja, Nah. mereka nggak suka karena mereka nggak bisa seperti BCS. Nah, ra cetha ale. Sing ra cetos apa? Sing bandemi. Nah, iya. Kan ngiri mereka. Biasanya kan ngiri kan koyo ngono. Nah, Akhirnya Mbandemi itu. Rumah sana Mbandemi jagoan ya. Nah, Diparani Melayu. gitu. Rumangsane. Wani kok bandem. Nah, Bandem Kayak kok. duit ya, kayak sangu. Gua bakpia aja lali. Wani ki ngambung. Agung wedhus itu lah. Tapi cuma insiden kecil itu. Insiden kecil itu, tapi Cuma sekali itu satu bis itu. ya ada beberapa base yang Yang kena. dan yang berhenti, ada beberapa base, tapi alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Nggak ada kerusakan. Mereka konvoy kan ya berarti. Iya, aman. Irit-iritan bahasa Jawa nih. Wah, ya apa lho dadak di lihat terus urgensinya apa ya Bandem Nggak itu tahu. apa gitu loh. Nah, itu. Lah
Misale wani tantang jiji ngono ya, Ah, ijen ngono kae. Dikalangke kopi teh lho. Engko mari ngono awake dhewe gare napa nindik apa numpangi ya. Ayo sak banyon rong banyon ngono. Lagi mentol ngono kuwi ya, mbok bandem ora mentol. Ora jelas. Raye iya. Ini ora perlu dianu. Nah, gini-gini itu nggak usah. Maksudnya kalau jadi wartawan itu hal-hal seperti itu nggak usah di blow up itu. Enggak. Orang anu tuh, orang pengecut ngapain mereka nanti dapat panggung. Iya. Koyo Joshua di Duni malah melayu. Ora cetha. Ada Pak, ada oknum lah. Ya ini perbuatan yang enggak terpuji lah. Kan BCS ke sana dengan baik-baik dan disambut sama Delta Mania ya. Oh betul, disambut betul. Lobster Mania apa Delta Mania ya? Delta ya, Pak. Delta Mania. Kalau julukannya Lobster. The Lobster gitu. Dan rumputnya bagus ya. Bagus. Stadion baru itu Pak, karena baru direnovasi kemarin kan. Iya. Yang bareng lah sama Makua. Meguwo dan sebagainya dan kawan-kawan itu salah satu yang rekomendasi dari pemerintah pusat. UPR itu kan ada 22 stadion kalau nggak salah yang direnovasi. Ya harusnya PSIM tuh Mandala kayak gitu aja udah cukup ya. Nggak usah terlalu daki-daki daerah malah nggak jadi. Ya memang digawe daki-daki gen danane oke ngono dijupuk kayane kok. Nek misale danane sithik ora gelem mau anu. Ya mau. Lho kaki hoyak lho aku ndur-ndur kan. Wah artistik tenan kok. Hoyak. Orang sido single seat, orang lampu nih. Waktu apa ya? Waktu final penentuan lawan PSPS Pekanbaru musim lalu PSM. Kan ponakanku itu kan anu. Duwe ponakan, Bang. Enggak ada nonton PSM. Bayar ora? Bayar. Oh, iya. Karo bapaknya. Waktu itu kan banjir Pak itu enggak muat itu stadionnya. Dan naik ke atas di tempat wartawan. Nah, ponakanku ki nganti wedi itu. Kenapa? Hoyak itu. Hoyak Bangunan loh? di atas itu hoyak. Uyuk rasa Karena kayak ombak itu. titik pantulnya itu kan tidak sesuai, itu bahaya. Nah itu. Itu yang bahaya. Nanti ponakanku ki ngejak pedun bapaknya kayak cah cilik ya. Waduh. Temen ya. Mandala itu kalau direnovasi harus dirobohkan dulu. Nah iya betul. Ya semoga saja lah. Padahal Mandala itu lokasinya strategis Sekali. banget. Sekarang ya hanya beberapa stadion yang ada di pusat kota loh. GBK salah satunya, Manahan, Sriwedari itu. PSS PSS jauh di jauh itu? Tembalang dekat Undip itu. Jauh, Pak. Terus kemarin Indomilk Arena itu ya jauh dari kata Fahmi kan. Terus kemudian Sultan Agung apalagi gitu kan. Maguwo ini ya termasuk jauh kan. Iya. Maguwo itu termasuk nggak di tengah kota loh, deket Tajem kok. Gitu. Jadi hanya sedikit. Nah, kalau Deltras ini kalau stadionnya Gelora Delta itu malah di tengah kota. Lah kowe neng Persebaya kae GPT. Wah, tambah minggir ya? itu. Ah, jauh toh. Tempat dekat buang sampah itu, Bang. Iya, Buang sampah kan? Nah, aku kan saiki sering Pong lewat Mandala Krida Pong. Itu strategi sekali Iya, itu. strategis. Di tengah kota persis itu. Sebenarnya bagus banget itu Mandala, Gor Among Roko, terus di situ ada koni jadi spot center tengah kota itu bagus banget Pak. Tapi kok orang ngerti racet dadi racet tok. Sing ora cetas apa? Ya opo sing gawe. Sing korupsi Nah, ngono. ya kuwi sebenarnya kan bagus jadi spot center di tengah kota. Iya. Tapi kemarin katanya kan ada dari KPK ketemu PUPR apa sapa, KPK itu ketemu Sultan, katanya mau diserahkan dikembalikan barang bukti ini. Itu kan barang bukti ini kan sebagai barang bukti toh si Stadion Mandala. Nanti bisa itu. dikelola nanti. Enggak, maksudnya bisa direnovasi. Bisa direnovasi. Iya, renovasi lagi. Jadi wingi pas barengan 22 stadion direnovasi, nek misalnya itu dilebokke kan malah dadi jos. Sisan kowe duitnya dari APBN. Nah, Ya toh. Mbuh nek dikorupsi meneh. Ayo repot. kamu gawe sesuk pas Aku ya heran karo wong-wong kuwi lho, padahal ya gajine wis gede-gede ya. Bang. gede-gede. Kandhane gaji gede kadang ya nafsune gede. Metenteng wae kok. Terus apa lagi, Bang? Ya udah itu dulu aja. Kok wis Mbok tekon to. Ya apa meneh? Ya wis tekon apa kowe tekon. Oh, berarti ini libur. Ini libur sebulan ini kenapa? Ya memang ada jeda memang ada jeda FIFA Matchday ya Pak ya, jeda untuk SEA Games juga dan FIFA Matchday itu kapan tuh, Pak? Enggak ada FIFA Match itu enggak Oh, ada. nggak ada. SEA SEA Games. Games lah, SEA Games itu bukan masuk ke agenda FIFA di apa? luar itu jadi. Ya saiki ngopo lho, kenapa kok harus pakai Iya. dihentikan segala? Tapi mau gua ini buat tanding loh, tanding timnas women loh.
Lah saya tanya Pong, kalau timnas women itu main, apakah ada anggota pemain timnas women yang main di Liga 1 dan Liga Championship? Ora, Pak. Kan liga ini kan diliburkan untuk agar pemain-pemainnya bisa konsentrasi di kompetisi timnas toh. Ya, Lah saya ini timnas women. woman. Ada nggak pemainnya yang di Liga 1? Superliga? Enggak ada, Pak. Nggak ada toh. Lah iya, kan tak perlu diliburkan. Iya, ya enggak, ya ben kan wingi kan ya agenda dari PSS barengan tirik-tirik loh dan waktunya berdekatan. Agenda Jadwalnya. PSS. Kan tirik-tirik. Titik B. Berdekatan banyak itu loh, Pak. Enggak, ini kan sebenarnya apa sengaja memang diliburkan dari awal atau memang ditunda, Bang? Memang diliburkan dari awal, Pak. Dan Dari awal kompetisi bergulir. dan kompak tau Liga 1, Liga 2 kan seperti itu. PSIM kan juga. Hanya untuk emas SEA Games. Wah, sih. Seperti itu. Lah ngene untuk emas ki piye? Wis Iya. diliburke. Padahal si game yang main kan tim U23 tuh, Pak. 23. Tapi kan banyak katanya memang banyak pemain dari karena mungkin SEA Games itu prioritas utama PSSI gitu. Oh, target aja. Targetnya kalau dengan Piala Dunia kemarin, Piala Dunia ini kan udah lewat. Kemudian ada target SEA Games. Target kok SEA Games emas gitu loh. Aku Emang kita emas heran itu kemarin? loh. Sudah Mas kan kemarin? Sudah ada emas itu. Ngapain Biasa emas aja. meneh itu? Waktu loh. podcast itu kan juga sudah Mas. Saya kira misalnya Indonesia ini untuk emas SEA Games. Apa ya terus gendera tekan Brasil ngono. Iya, ora. Sih mending lolos Piala Dunia. Nah, Iya, mentol. mentol. Enggak. Nah, Sana. Wis mbok silahkan netizen komentar. Ya apa sepakat dengan Kopong atau tidak gitu. Ya. wis Wis, itu dulu aja. Itu dulu ya. Nanti tak update lagi. Ini main lagi berarti masih suwe lagi, Bang. Tanggal 28. Tapi kita podcast tetap lanjut loh, Bang. Ya besok minggu depan ini rencana ada Kumpul tanggal berapa kumpul? tanggal 4. Oh, berarti ya bisa ke depan tetap bisa podcast. Ajak teman-teman pemain ke sini, Bang. Ya besok kalau Oh iya. kemarin itu udah tak ajak ya aku Em tahir. bendo prai tau bendo Iya. liburan sik saiki. Em tahir. Ora mbok jajake mesti kur ngajak tok kowe. Ya ora, Pak. Jajake. Malah aku le dijajake. Ora ya. Bang, izin Bu Vita, Bang. Iya. Kita wawancara satu pemain siapa gitu. Gini aja kita ke nanti kapan-kapan PSS. kita ke rumah PSS sama nanti kita tag syuting di Maguwarjo dan Mandala Krida. Ya. Ya, Bang. Narsumnya pemain. Pemain. PSS. Nek ora ya ada tag sono dhewe. Pas nggak latihan loh, Bang. Oh iya. Kowe kenal ora pengelolane Maguwo? Kenal kepalanya kenal. Wah, apik banget ra aku. Ya, Jas. makanya coba Wongnya cari penak jare. anu. Ya CS ku kok. Izin, kita bisa tag di sana enggak gitu kan. Kan kita enggak ganggu apa-apa gitu. Malah kita mempromosikan stadion ini. Betul, Pak. Gitu. Stadion ini kan resik saiki. Wah, apik. Iya, Aku sesar babalan ning kono. Sing takon ki sapa ngono lho. Lho apa lho anune? Kontribusine bagi Stadion Maguwarjo nek kowe bal-balan ning kono. Ya kan iso viral no. Viral opo. Wes sejam ini. Kemarin ada yang betul nggak tebak skornya? Ada. Nanti kita Nah, undi. nanti Ada kita ya? undi. Oh. Ya, kita undi. Apa kemarin sial ya atau apa? Sial itu sialnya Satu-satu masih ada. satu-satu ada kayaknya. Ada, nanti kita undi. Jadi ini meleset semua ya prediksinya ya, Bang. Banyak yang Ya, tapi nak Raffi anulir ya ono betul. Ya ora kan hasil akhir ya tetap Iya. anu toh. Tapi Iya. yang mergo anulir dulu. Ya wis. Oke, wis gitu aja mungkin, Bang. Ya. Wes, Bang. Biasa, Bang. Ya oke. Nah, seperti itu dulu ya teman-teman ya, besok tak update lagi besok. Aku tak hubungi Coach Ansari sama Bu Vita dulu. Nanti update-nya Kowe ya arep mangkat ning Jakarta ya? aku saja akan berangkat di Jakarta besok tanggal 28 ya. Besok Jumat akan mengawal PSIM melawan Persija Jakarta. Disangoni lho kowe lho, Bang. Dia siapa, Pak? Iya, ditukoke tiket bareng. Asik. Heeh. Iya. Arep nginep. Nginep nanti, Pak. Ya terserah kowe, nang masjid ya ora apa-apa. Oke, gitu dulu. Ya semoga dengan hasil imbang kemarin PSS Sleman segera bisa bangkit lagi teman-teman, segera bisa memuncaki klasemen, dan semoga tim pelatih bisa meracik evaluasi yang sangat jitu untuk laga-laga ke depan. Dan seperti doa kita bersama, semoga PSS Sleman juga bisa segera kembali lagi ke Liga 1 di musim depan. Amin. 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 Nah, gitu dulu teman-teman. Selamat buat pemenang undian, dan terima kasih buat yang setia menonton podcast kita, podcast Main Bola Radar Jogja.
Ya nanti kalau yang betul bisa di DM sama kita atau gimana, nanti teknisnya terserah. Dan ya jangan lupa tonton terus podcast kami, jangan lupa subscribe, like dan komen, karena kalau tidak subscribe nanti tebak skor itu hadiahnya tidak dapat, karena peraturannya seperti itu ya Mas. Ya, Nah, gitu dulu. Nah, dan mungkin kalau ada yang teman-teman yang punya produk apa, produk makanan, produk wisata, produk hotel atau apa, bisa nanti japri-japri buat di display di sini, boleh. Oke, nah Produk gitu. becak itu apa? Oleh, Pak. Terus displaynya piye? Anggo ada soteng ning dhuwur becak. Oke, gitu dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton podcast kami, podcast Main Bola, podcast Radar Jogja. Dan selamat sekali lagi buat pemenang, dan semoga PSS Sleman kembali jaya, kembali memuncaki klasemen grup timur kompetisi Liga Championship musim 2025-2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still. Thin